La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alal Islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usini wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya, terutama pada Jumat hari ini, dan bersama-sama maksimal dalam melaksanakan ibadah pada hari ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam khutbah kurang lebih sekitar 15 menit ke depan, semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan apa yang kami sampaikan ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada sebuah pertanyaan, silakan dijawab dalam hati saja. Adakah orang yang mestinya sudah meninggal atau mati saat ini masih hidup? Jawabannya adalah ada. Mengapa? Jika benar-benar dalam syariat Islam diterapkan, ada yang namanya kisos. Apa itu? Hukuman yang sama. Misalnya orang yang membunuh, al-abdu bil abdi, nyawa dibalas nyawa. Ini adalah kisos. Pernah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika seorang juragan Yahudi mempunyai seorang budak wanita, yang mana hanya karena masalah perhiasan akhirnya seorang Yahudi ini membunuh budaknya yang perempuan itu dengan cara kepalanya dipukul dengan batu sampai meninggal. Ketika terdengar pada Nabi Muhammad, maka Nabi datang mendekati. Sebelum ajalnya datang, wanita itu sempat ditanya, "Wahai si fulan, apakah benar yang membunuhmu ini adalah si fulan Yahudi tersebut?" Maka wanita tersebut mengangguk, berarti menandakan benar. Setelah terbukti, maka Rasulullah memutuskan hukuman rajam. Memutuskan kisos. Perintahkan kisos. Akhirnya sang Yahudi ini dibunuh dengan cara yang sama. Kepalanya dipukul dengan batu. Bagaimana dengan Indonesia saat ini? Ada namanya hukuman mati. Contohnya yang pernah dahulu Amrozi, Imam kemudian Ali Gufron pada peristiwa pelaksana bom Bali tahun 2002 dihukum mati. Karena apa? Membunuh begitu banyak manusia. Kemudian pada tahun 2016 Freddy Budiman, narkoba, pada tahun 2016 dieksekusi hukuman mati. Karena apa? Karena dengan narkoba tersebut banyak manusia yang meninggal. Ini hukuman di Indonesia. Bahkan ada lagi yang belum tersentuh hukum, bahkan tidak terkena hukum sama sekali. Bahkan di luar sana banyak yang membunuh tapi tidak diketahui apa yang dilakukan. Inilah yang dimaksud tadi, orang yang semestinya mati tapi belum mati. Bahkan ada yang lebih parah, jamaah Jumat rahimakumullah, yang harusnya orang ini hidup kemudian mati, tetap hidup lagi, kemudian mati lagi, kemudian hidup lagi, berulang-ulang seperti itu. Adakah yang begitu? Ada, jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Walaupun berat rasanya membawa materi ini, tetapi rasa-rasanya perlu kami sampaikan. Semoga menjadi sebuah pelajaran, pesan di akhir tahun ini. Dan saya ingat ketika saya berada di bawah perusahaan ini, di weekly meeting akhir tahun 2023, ada seorang pemimpin yang membawakan materi ini pada waktu tersebut dan saya mendengarkannya.
materi yang mirip-mirip. Maka jamaah rahimakumullah, jika seorang suami melihat istrinya duduk bersama seorang laki-laki yang tidak dia kenal, setelah diselidiki laki-laki ini adalah mantan pacarnya dulu waktu SMA, maka apa yang dirasa oleh sang suami tersebut? Pasti ada rasa cemburu. Bagaimana jika suami itu tersebut cemburu? Bisa jadi dia marah, bisa jadi dia menampar istrinya, bahkan ada yang membunuh istrinya gara-gara cemburu, dan banyak orang yang menceraikan istrinya gara-gara masalah cemburu ini. Jika suami saja cemburu, maka hubungan keluarga akan terputus, keluarga akan hancur. Lalu bagaimana jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cemburu? Maka hancurlah kehidupan manusia tersebut. Pernah dikisahkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika pada zaman Nabi ada gerhana matahari. Kalau di Indonesia gerhana matahari, orang-orang tidak merasa ngeri, masih berani keluar rumah, melihat ke langit, melihat keindahan, keajaiban Allah, kebesaran Allah, masih bisa berani keluar rumah. Tapi pada zaman Nabi Muhammad, ketika gerhana matahari itu ngeri, orang-orang tidak berani keluar rumahnya. Di dalam kengerian tersebut, maka Nabi Rasulullah menyampaikan berdiri, kemudian berkhutbah di depan umatnya, berkhutbah dengan khutbah yang panjang, dan di akhir khutbahnya Rasulullah berkata, ya ummat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru minallahi ay yazniyah. Wahai umat Muhammad, kata Nabi, demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah ketika Allah melihat hambanya, yang laki-laki maupun yang perempuan, berbuat zina, berhubungan badan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Sungguh Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Kemudian Nabi melanjutkan, jika kalian mengetahui apa yang aku tahu, kata Nabi, maka kalian akan sedikit sekali tertawa dan banyak menangis. Jika Allah sudah cemburu kepada kita, jamaah rahimakumullah, akan hancur semuanya. Mungkin harta kita dihancurkan, keturunan kita tidak jelas, penyakit diberikan ujian yang banyak, dan keluarga juga selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah telah mengingatkan, mewanti-wanti dalam Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah, jangan mendekati zina, dekati saja dilarang, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Maka jangan coba-coba, yang belum menikah, carilah jodoh, menikahlah. Orang yang belum menikah kemudian berzina, maka syariat Islam mengatakan hukumannya adalah cambuk 100 kali. Lalu bagaimana orang yang sudah menikah, memiliki istri kemudian berzina, maka hukumannya adalah rajam, dilempar batu sampai mati. Hukuman ini Allah tegaskan dalam Al-Quran, az-zaniyah waz-zani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan laki-laki masing-masing dicambuk 100 kali. Dan janganlah, kata Allah, memberikan belas kasih kepada mereka sehingga mencegah dari melaksanakan hukum Allah ini. Dan hendaklah hukuman ini, kata Allah, dilaksanakan di depan orang-orang mukmin. Jamaah rahimakumullah. Kemudian orang yang sudah nikah kemudian zina, itu dirajam. Kisah ini pernah terjadi pada zaman Nabi sendiri, yaitu pada saudara radhiyallahu an, Ma'iz bin Malik radhiyallahu an, sahabat Rasulullah, orang Ansor, datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, dia mengadu, ya Rasulullah, sucikanlah aku. Tapi dia tidak berkata tentang zina, tidak. Kemudian Nabi mendengar ucapan tersebut, berpaling Nabi, seakan-akan Nabi tidak mau mendengar apa yang dikatakannya. Sehingga pergilah Ma'iz. Kemudian datang kembali, wahai Rasulullah, sucikanlah diriku, wahai Rasulullah. Sampai 4 kali Ma'iz datang kepada Rasulullah dan mengakui bahwasanya dia pernah berzina dan telah menikah. Mendengar hal ini, maka Rasulullah berkata, syaratnya telah terpenuhi, dia mengakuinya. Maka Rasulullah menyuruh sahabat untuk merajam Ma'iz tersebut. Ketika dirajam, dilempar sampai mati, Ma'iz merasa kesakitan, kemudian dia berlari menghindar dari lemparan tersebut, tapi sahabat mengejarnya
sampai akhirnya Ma'is ini meninggal, tewas dalam peristiwa rajam tersebut. Sampai di telinga Rasulullah bersabda, mengapa kalian semua tidak membiarkannya lari saja? Jika kalian mengetahui bahwasanya Ma'is itu telah bertaubat kepada Allah. Seandainya taubatnya Ma'is ini diberikan kepada seorang semua penduduk Madinah, maka taubatnya cukup, kata Nabi. Begitu besar apa yang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan orang yang sudah menikah dirajam sampai mati, seakan-akan Allah menegaskan, seakan-akan Allah itu menekankan tidak ada haknya lagi untuk hidup di dunia ini. Orang yang berzina seakan-akan tidak mempunyai hak lagi untuk di dunia. Tidak mempunyai lagi hak rezeki di dunia ini karena telah berzina. Karena Allah cemburu. Tetapi Allah Tawwabur Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penerima taubat. Orang yang bertaubat Allah bisa memberikannya rezeki, yaitu rezeki akhirat, bukan lagi rezeki dunia. Itulah apa yang dimaksud tadi saya bilang. Orang yang sudah hidup kemudian berzina mestinya mati. Diulang kemudian berzina lagi, kemudian mestinya mati lagi. Berzina begitu terus sampai mengetahui apa yang dilakukannya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mungkin diantara manusia itu ada yang datang ujian terus menerus, rezekinya nggak naik-naik, mungkin bisnisnya terpuruk, proyeknya nggak jalan-jalan, di rumahnya tidak harmonis, anak-anaknya selalu bermasalah. Udah sholat, udah sedekah, puasa, tapi masih saja. Jangan-jangan karena dosa besar ini Allah memberikan ujian seperti ini. Kalaupun masih hidup karena telah berzina, itu hanya karena kemurahannya Allah. Kasih sayangnya Allah memberikan dia hidup. Dan dia hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pernah berzina. Karena nggak mungkin juga di Indonesia ini diterapkan namanya hukum rajam. Walaupun pernah terjadi beberapa hari ke tanggal 4 Desember kemarin di Sulawesi, di Goa, ada seorang laki-laki yang diseret oleh massa karena telah memperkosa seorang wanita yang tidak normal. Diseret sampai mati. Jemaah Jumat rahimakumullah, sekali lagi, orang yang sudah menikah kemudian berzina, Allah menegaskan tidak mempunyai hak di dunia lagi. Hanya ada hak akhiratnya. Untuk mendapatkan pahala, maka habiskanlah hidupnya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jika merasa aman-aman saja, ada orang yang berzina tetap mendapatkan rezeki, jangan sombong. Bisa jadi rezeki tersebut itu karena 3 hal ini. Yang pertama, rezeki tersebut adalah istidraj. Apa itu? Allah memberikan dia ganjaran, kemewahan, harta dunia di dunia saja, tapi di akhirat tidak mendapatkan lagi hal tersebut. Atau yang kedua, masih diberikan rezeki karena apa? Karena rezeki yang dia dapat adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki istrinya, rezeki anak-anaknya, rezeki orang-orang miskin, orang-orang yang mendapatkan musibah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 24-25, "Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal marhum." Di dalam harta kalian tersebut ada hak orang-orang miskin yang meminta maupun orang miskin yang tidak meminta. Jadi bisa jadi orang yang telah berzina diberikan rezeki pada Allah, bukan rezeki untuk dia. Itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, diberikan harta karena hal ini, karena ingin bersedekah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin." Berinfaklah kalian, sedekahlah kalian dari apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian sebelum datang kematian. Dan ketika datang kematian itu tidak akan lagi ditangguhkan ajalnya. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan menunda ajalnya. Untuk apa dia menunda ajalnya? Untuk bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Bisa jadi karena 3 hal inilah orang yang telah berzina masih diberikan oleh harta subhanallah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan pada akhir tahun ini menjadi pesan untuk kita semua untuk benar-benar bertaubat dan menghindari apa yang namanya zina itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfir li wa lakum
wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi bijalalika wa kamalika. Alhamdulillahillazi amruna bil islah wa hasana 'ala shalah wa bayyana lana subulal falah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usikum ibadallah wa nafsi bittaqwallah. Innallaha ya'murukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana'i malaikati qudsi fa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Allahumma asin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wal adabil akhirah. Allahumma tawil umuruna bi sihhatin wa afiyah. Allahumma khtim ajalana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakuna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, aqimissalah.